Ya Tuhan, Kaulah jawaban bagi dunia, jawaban bagi permasalahan kami, jawaban bagi segala ketidakmenentuan kami. Tuhan, Kau tahu, bahkan Kau melawat kami satu persatu. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan kami belajar untuk bisa meneladani Engkau. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah di mana menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang hina ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah kami semua diteguhkan dan sungguh-sungguh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada malam hari ini adalah Pak Bambang. Tadi Pak Bambang ini guyonan, dia bilang, tema hari ini adalah teladan hidupku, penginjil Esther Santoso. Saya bilang enggak boleh, itu salah. Ya adalah Yesus teladan hidupku. Ya, tema pada hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Sebelum kita baca, kita harus tahu Saudara, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 itu apa? Ya, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ya, di Filipi yang isinya adalah nasihat-nasihat. Dan Filipi pasal 2 adalah terkenal dengan nyanyian tentang Kristus, dirangkai dengan ayat-ayat yang sangat puitis sekali. Dan nyanyian ini melukiskan inkarnasi Kristus, yaitu Yesus datang dari surga, menjelma menjadi manusia dan melakukan pelayanan Kristus yang merendahkan diri kemudian ditinggikan oleh Allah. Dan hari ini kita mau belajar ya, ini adalah ajakan bagi jemaat Filipi dan ajakan bagi kita semua supaya kita belajar bagaimana untuk meneladani Tuhan. Saudara, jemaat Filipi sebenarnya sebuah jemaat yang sangat dinamis sekali, Saudara. Jemaat kebanggaan Paulus. Karena apa? Karena pelayanannya dan persekutuannya begitu indah sekali. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 3 ya. Tapi saudara, sayang, sepeninggal Paulus, jemaat ini mengalami pergeseran. Di mana ada yang lebih mementingkan diri sendiri, ada yang mencari pujian yang sia-sia, ada yang maka timbul kesombongan. Akibatnya hubungan persekutuan mereka mengalami keretakan. Oleh karena itu ini adalah nasihat-nasihat bagi kita semua. Belajar untuk mana Paulus menasihati. Seperti apa nasihatnya, mari kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Saya minta kita secara bertanggapan ya. Saya ayat 5, saudara ayat yang ke-6, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Filipi 2, mungkin sudah hafal ya ini ya. Ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bersama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, saya akan mengawali dengan satu ilustrasi. Seorang mahasiswa membagikan pengalamannya, saudara ya. Saat dia mengikuti satu kebaktian wisuda, ada seorang rektor di akhir khotbahnya seperti biasanya, beliau melakukan tindakan, tapi tindakan yang luar biasa dan tidak biasa, saudara. Untuk seorang dengan status terhormat sebagai rektor. Biasanya kalau rektor pasti dia di depan ya, kemudian semua ada di
bawah gitu ya. Nah, beliau minta apa? Semua mahasiswa tahun pertama untuk maju menghadap mimbar. Tahun pertama saudara ya. Tahun pertama untuk maju menghadap mimbar dan berlutut menerima berkat. Dan sang rektor ini, maksudnya berkat itu seperti didoakan begitu. Sang rektor ini usianya melampaui 70 tahun. Tapi dengan setelan resmi dia, apa yang dilakukan pada waktu mahasiswa itu datang kemudian maju ke depan, rektor ini juga turut berlutut hingga hampir terjatuh ya, karena mungkin juga sudah agak lanjut usia. Dan beliau kemudian mengangkat tangannya ke atas para mahasiswa mendoakan mereka. Saudaranya, rasanya mengejutkan untuk melihat sosok pemimpin senior dan dihormati ini berkenan memposisikan dirinya dalam postur yang tidak nyaman. Saya percaya itu tidak nyaman buat dirinya. Ya, demi para mahasiswa mudanya. Dia ingin bersama-sama mendoakan mereka. Sikap berlututnya ini menggambarkan apa saudara? Menggambarkan kerendahan hatinya. Apa yang dilakukan, dia ingin juga belajar untuk mendoakan dan memposisikan bersama-sama seperti mahasiswanya. Saudara, kalau kita melihat apa yang ada di pikiran kita ya, kalau kita mendengar kata rendah. Apa kira-kira? Kalau kata rendah itu apa yang kita pikirkan? Positif atau negatif? Ya. Biasanya lebih positif atau negatif kalau rendah? Negatif ya. Ya, soalnya rendah begitu ya. Jadi orang yang rendah negatif gitu ya. Nah, saudara, kalau kita melihat biasanya memang kita dengan cepat menghubungkan atau mengartikan kata rendah dengan hal-hal yang negatif, misalnya rendah diri dan lain sebagainya. Namun saudara, ada juga kata rendah itu dalam arti positif, ya, yaitu kata rendah itu jika dihubungkan dengan apa? Dengan hati, betul. Ya, jadi seperti tadi ilustrasi, menjadi rendah hati, ya, itu orang itu rendah hati, orang itu mau memposisikan. Kalimat ini bermakna karena apa? Orang itu tidak sombong dan orang itu tidak angkuh. Pikir-pikir rendah hati. Yang satu rendah diri. Kira-kira seperti apa ya? Oke, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah perbedaan antara rendah diri dulu. Jangan dikeluarkan dulu dong, nanti kalian tahu semua ya. Rendah diri dulu ya. Rendah diri itu adalah selalu menunjuk kepada apa? Kekurang percayaan atau rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi orang yang rendah diri biasanya tuh seperti itu ya. Jadi dia tidak percaya diri atau rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi kadang-kadang ya malah melakukan sesuatu yang berlawanan begitu. Ya, supaya menganggap dia itu lebih tinggi. Nah, rendah hati seperti apa? Rendah hati adalah justru menunjuk pada keyakinan, penghargaan diri yang apa? Tinggi. Tetapi saudara, itu yang merah ya, diungkapkan tidak dalam suasana kesombongan. Itulah rendah hati. Ya, pasti semua kita lebih condong untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati ya. Saya percaya setiap kita ingin rendah hati dibanding pribadi yang rendah diri. Saudara, Rasul Paulus mengajak orang-orang Kristen untuk meneladani Kristus, khususnya di dalam Filipi pasal 2. Apa yang harus kita teladani dari Kristus? Tentunya saudara pikir, oh ya banyak sekali yang harus diteladani. Nah, hari ini kita akan fokus hanya kepada 2 hal ya yang harus kita teladani dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah kita baca meneladani apa? Kerendahan hati Yesus Kristus. Kita harus belajar itu. Kerendahan hati Yesus Kristus itu ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 tadi kita sudah baca ya. Jadi Rasul Paulus menyebutkan pikiran kita dan perasaan pengikut Kristus itu harus sama atau sejalan dengan pikiran
Kristus ya, dan pikiran dan perasaan Kristus itu kita lihat ya, hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Bahasa aslinya adalah phroneo. Itu apa kalau saya lihat kemarin ya, apa itu phroneo? Yaitu dikendalikan oleh, wah itu yang sangat lebih dalam lagi ya. Jadi bukan hanya berpikir saudara, tapi membiarkan berpikir dikendalikan oleh Kristus. Nah itulah yang dimaksud menaruh pikiran dan perasaan. Bukan hanya cuma ditaruh tapi dikendalikan. Hidup sejiwa satu dengan yang lain. Ya, nah itu memperhatikan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau dalam ejaan lain maksudnya dalam bahasa sehari-hari dikatakan hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita melihat pikiran, perasaan, dan perilaku, ada hubungannya enggak? Pasti ada hubungannya saudara ya. Apa yang kita pikir bisa merupakan hasil dari perasaan kita yang kemudian membentuk perilaku kita. Itu saudara. Dalam hal ini perilaku itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa tindakan. Nah hari ini kita akan melihat pikiran, perasaan, perilaku Kristus yang mana yang harus ditiru. Yang pertama, ya itu tadi ya, meneladani kerendahan hati Yesus Kristus. Ada dua ya di dalam subpoin ini, meneladani kerendahan hati. Yaitu yang pertama kerendahan hati dalam pikiran, tadi sudah diulang-ulang ya. Maksudnya seperti apa saudara? Jadi maksudnya yang dimaksud dengan kerendahan hati dalam pikiran yaitu adalah berpikir seperti Kristus, ya dikendalikan oleh Kristus, dan tidak hanya mempertahankan hak pribadinya, ya, tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Meskipun dia tidak berdosa, saudara. Semua dia lakukan untuk apa? Untuk melayani orang lain, untuk melayani kita semua, bahkan menjadi juru selamat kita. Kerendahan hati inilah sudahkah kita miliki di dalam kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang harus kita teladani. Saudara, orang Kristen yang rendah diri itu akan melihat diri sendirinya tidak berharga, sehingga ia tidak melihat ada yang baik dan berharga dalam dirinya sendiri, sehingga tidak ada sesuatu yang akan ia lakukan untuk mengubah hidupnya atau orang lain menjadi lebih baik. Itu bedanya saudara. Tapi kalau orang rendah hati, dia akan sangat yakin saudara akan harga dirinya dan orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan, sehingga ia sadar ada sesuatu yang dalam dirinya yang berharga, yang sudah Tuhan berikan, yang dia bisa pergunakan demi untuk melayani orang lain. Humbling in mind. Rendah hati dalam pikiran. Selanjutnya, humbling in action, yaitu kerendahan hati dalam aksi, dalam tindakan. Yaitu ya dengan apa saudara? Dengan taat. Ketaatan Kristus kita bisa melihat, dia rela mempermalukan dirinya. Yesus memilih untuk dilahirkan sebagai seorang manusia, menerima semua keterbatasan tubuh manusia yang terikat dengan tempat, waktu, dan semuanya. Sampai akhirnya dia harus merendahkan dirinya. Merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri loh ya. Beda ya. Kenapa? Bedanya apa? Merendahkan diri dengan rendah diri. Sama enggak? Sama itu kata-katanya. Kalau merendahkan diri itu atas kehendak dirinya dia mau melakukan sesuatu. Rendah diri, dia hanya memikirkan sesuatu, tapi egonya lebih tinggi dari ini. Tuhan merendahkan dirinya sendiri dengan menundukkan, sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan diri. Jadi sebagai anaknya saudara, pengikutnya, pola pikir kita, mindset kita ini harus dirubah. Kita harus belajar untuk rendah hati. Yang harus dibarengi dengan satu action. Tidak cuma pikiran, dikendalikan,
actionnya apa? Tindakan nyata dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kerendahan hati itu terlihat dalam tindakan yang kita lakukan. Amin, saudara? Sudah kita lakukan? Rela merendahkan, ya, membuat dirinya malu, maksudnya sampai dia mati. Ya, ya, oke. Taat sampai mati di kayu salib, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu meneladani Yesus Kristus. Kalau tadi meneladani kerendahan hati Yesus Kristus. Yang kedua yaitu meneladani Yesus Kristus yang ditinggikan. Ayat 9 sampai 11. Dunia mengajarkan kita bahwa untuk menjadi sang pemenang, apa saudara? Orang lain harus disingkirkan. Kalau bila perlu dikorbankan demi kemenangan dan keuntungan pribadi. Betul kan? Dunia itu. Namun berbeda dengan Yesus Kristus yang meraih kemenangannya justru lewat pengosongan dan pengorbanan dirinya sendiri. Ia raih kemenangannya. Sehubungan dengan pengosongan diri Yesus Kristus kita melihat dengan turun, direndahkan, dipermalukan. Maksudnya intinya dia itu sampai dicambuk, dianggap ya tidak raja orang Yahudi yang hanya berbohong, tapi dia hanya diam saja, dia tidak membela dirinya. Kristus yang dalam rupa Allah rela melepaskan menjadi hamba dan menjadi manusia taat sampai mati di kayu salib. Agar apa saudara? Ini yang penting. Agar kebangkitannya, penobatannya, perannya sebagai perantara menunjukkan step-step atau setiap langkah di mana dia ditinggikan oleh Allah. Saudara, kita harus belajar. Mungkin saat ini kita kadang-kadang mengalami banyak hal. Tetapi orang yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita tidak perlu dipaksa ya untuk melayani Kristus. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita kalau orang untuk suruh pelayanan aja susah ya. Mereka belum ada satu gerakan di dalamnya. Tapi kalau orang yang ada kehidupan baru di dalam dia, di dalam Kristus, seharusnya mengubah setiap kita untuk dengan sukacita menyerahkan tubuh, jiwa, dan merendahkan hati dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam menyatakan kasihnya terkadang kita direndahkan saudara. Ya, dicemooh. Bahkan tapi tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia sampai mengalami di mana penganiayaan fisik, dicambuk, didera. Saat mengalami hal itu kita harus tahu bahwa Tuhan berkorban, direndahkan, tapi dia ditinggikan. Di mana segala nama, di mana setiap bangsa berlutut menyembah dia. Setiap kita biarlah kita mengesampingkan keegoan kita dengan cara yang sama saudara. Dengan merendahkan hati kita. Maka saya percaya gereja Tuhan akan mencapai satu kesatuan yang luar biasa. Dan sangat efektif ya Tuhan di dalam pengabaran Injil. Saudara, Paulus mendorong orang-orang Kristen untuk memiliki pola pikir yang sama. Jadi kita ada dua hal yang kita belajar untuk meneladani. Yang pertama adalah apa tadi? Meneladani kerendahan hati Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah meneladani di mana Yesus Kristus yang ditinggikan. Bersediakah kita belajar untuk meneladani? Hidup dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dan ketaatan Yesus harus menjadi model bagi kita saudara. Untuk hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan pada kehendak Allah di dalam hidup kita. Memiliki perasaan yang sama, dikendalikan oleh Kristus, jangan dikendalikan oleh iblis maupun ego kita. Kadang-kadang kita itu tahu bahwa semakin kita kadang-kadang melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan, iblis itu resah saudara ya. Banyak kadang-kadang juga menjelang Natal ini juga kadang saya melihat kadang-kadang sibuk sini sana konflik, mungkin ada di sini beda pendapat dan lain sebagainya.
Tapi kita harus kembali merendahkan hati seperti Yesus Kristus. Melihat Yesus Kristus ditinggikan dan dia sungguh-sungguh ada satu ketaatan dan juga kerendahan hati. Jadi bagaimana cara kita meneladani kerendahan hati Yesus Kristus dalam keseharian kita? Mungkin kita tidak dipanggil untuk memanggul salib dengan cara disiksa sampai berdarah-darah, saudara. Tetapi kita bisa menggunakan hak istimewa kita untuk memberkati orang lain. Bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri. Kita harus siap melayani dalam posisi apapun. Siap? Loh kok? Siap? Sampai mati di kayu salib? Siap maksudnya di dalam posisi apapun tuh ya, waduh sudah seberat apapun ya harus siap. Katanya mau meneladani ini Tuhan Yesus ya, kerendahan hati. Nah, harus siap melayani dalam posisi apapun dan menerima dan menghargai keterbatasan kita. Dengan demikian saudara, maka kita pun akan meneladani dia untuk rendah hati. Menerima apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai bagian dari rancangan indahnya. Amin saudara. Soli Deo Gloria. Mari kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Musik memainkan satu perenungan. Di dalam momen Natal ini, apakah kita sungguh-sungguh mau meneladani Yesus Kristus? Mungkin kita belum membuat diri kita available untuk mau meneladani. Tapi sampai kapan? Kalau kita sudah dipilih, inilah saatnya kita belajar untuk merendahkan hati. Seperti Yesus Kristus. Dikendalikan pikiran, perasaan, bahkan sejiwa dengan Yesus Kristus. Dan biarlah kita juga belajar untuk meneladani Yesus Kristus yang ditinggikan. Bukan yang seperti yang dipikirkan oleh dunia. Kekuasaan. Tetapi bahkan pengosongan dan pengorbanan yang kita lakukan. Dan biarlah hanya Tuhan yang meninggikan dan ditinggikan.